Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat, selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Hari ini saya akan melanjutkan Amsal kehidupan pada bagian yang ke-18. Diambil di dalam kitab Amsal pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi saya ulangi. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Judul Amsal kehidupan pada bagian yang ke-18 ini adalah belajar dari kesombongan. Mungkin kita akan mengerutkan dahi apa yang harus kita pelajari dari kesombongan. Kita bisa belajar dari kesombongan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan demikian. Sebelum kehancuran, hati seseorang sombong. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi. Sebelum kehancuran, hati seseorang sombong. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari kesombongan? Apa yang kita dapat dari kesombongan ini? Ada 3 hal. Yang pertama gini. Sombong dulu baru hancur. Itu yang pertama. Kita sombong dulu, punya hati yang sombong, punya hati yang penuh dengan kesombongan, kemudian akan hancur. Sombong dulu baru hancur. Yang kedua, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini. Sombong dulu baru akan jatuh. Akan jatuh. Sombong dulu akan jatuh. Artinya sombong duluan kemudian akan jatuh. Artinya ada kepastian pasti jatuh. Yang ketiga, pengertian daripada apa yang kita bisa pelajari dari kesombongan dari versi mudah dibaca bahasa Indonesia adalah dikatakan ini. Sombong dulu dan akan segera hancur. Dari yang kita pelajari dari kesombongan tersebut adalah gini. Hati yang sombong akan menghancurkan kita. Kemudian sejatinya adalah kesombongan yang dari dalam hati kita menghancurkan diri kita baru akan terlihat keluar. Jadi mau saya katakan gini, stop sombong, stop angkuh, stop merasa diri paling segalanya. Karena apa? Firman Tuhan katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Karena orang sombong ibarat orang yang berdiri di atas gunung, dia punya pandangan, ya, ketika dia di atas gunung, ketika dia melihat ke bawah, dia melihat segala sesuatunya kecil. Tetapi tanpa dia sadari, orang lain kalau dia melihat dia pun nggak kelihatan. Orang lain melihat dia itu kecil sekali. Begitulah dengan orang-orang yang sombong. Jadi kesombongan juga adalah termasuk daripada dosa. Kalau saya boleh katakan bahwa kesombongan adalah dosa pertama. Kesombongan adalah dosa yang pertama yang Adam dan Hawa jatuh. Karena di dalam Kejadian pasal-pasal yang ketiga, ketika ular berkata kepada Hawa, wanita tersebut, dikatakan ini. Sekali-kali kamu tidak akan mati ketika makan ini. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada kamu memakannya, maka matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dosa kesombongan adalah dosa yang pertama. Sombong mau sama seperti Allah. Mau sama seperti kekuatan-kekuatan yang Allah. Dan itu yang menjatuhkan manusia-manusia yang pertama. Mengapa? Karena kesombongan tidak mau mengakui yang pertama adalah kedaulatan Allah. Yang kedua, mengapa kesombongan bisa menjadi dosa pertama? Bahwa kecenderungan orang untuk sama seperti Allah. Merasa diri bahwa seharusnya dia merasa diri saya ini ciptaan. Saya ini ciptaan, tidak boleh sombong. Dan akibat daripada orang-orang tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Itu seperti contoh daripada Herodes
Yang di dalam kisah para rasul pasal yang ke-12 ayat 23. Herodes mati, dia ditampar oleh malaikat karena dia sombong. Karena dia merasa diri dia sebagai Allah. Dan kita harus tahu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudaraku yang terkasih, bahwa kita adalah sama-sama diciptakan dari tanah. Sama-sama injak tanah. Dan sebentar lagi waktunya Tuhan bahwa kita akan balik lagi kepada tanah. Dari debu kembali kepada debu. Jadi buat apa kita sombong? Kalau kita sombong hari ini, jangan merasa diri wow. Ya. Jangan merasa diri paling kaya, paling tahu segalanya. Jangan merasa diri paling pintar. Kita sudah sekolah S1, S2 sampai S3. Jangan merasa diri paling cantik. Jangan merasa diri paling ganteng. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, percayalah 20 atau 30 tahun ke depan, kulit yang menurut Bapak Ibu sekalian semua ganteng dan cantik-cantik itu akan turun pada waktunya. 20 tahun, 30 tahun ke depan. Semuanya akan turun pada waktunya. Dan buat apa kita belajar? Buat apa kita sombong? Kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam kebenaran. Hiduplah sesuai dengan rencana dan maksud Allah. Jadi buat apa kita sombong? Apa yang mau kita banggakan? Kita punya segalanya. Boleh. Tetapi jangan segala sesuatunya kita andalkan. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena percayalah, orang yang sombong itu ditentang oleh Allah. Pesan kuat pada sore hari ini adalah kesombongan muncul karena tidak adanya kerendahan hati. Mengakui bahwa manusia itu butuh Tuhan. Bukan Tuhan membutuhkan manusia. Manusia membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, di luar aku, apa yang kamu bisa, kamu tidak bisa dapat berbuat apa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Amin.